Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Diva, dan di sini aku mau ngajarin kalian tentang sejarah ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi manusia. Jadi, komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi manusia sama dengan sejarah peradaban manusia. Menurut Everett M. Rogers, era komunikasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, era komunikasi tulisan, yang kedua, era komunikasi cetakan, yang ketiga, era komunikasi interaktif, dan yang terakhir adalah era telekomunikasi. Sejarah komunikasi sendiri dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi, yang disebut juga dengan zaman Cro-Magnon. Era komunikasi tulisan. Era ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Kemudian, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Kemudian, bangsa Maya dan Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Dan yang terakhir, tahun 1041, Piseng dari Cina menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana. Era komunikasi cetakan. Gutenberg, seorang ahli logam asal Jerman, pertama kali menemukan mesin cetak, yang bisa kami sebut dengan hand press, pada tahun 1456. Kemudian pada tahun 1839, Daguerre, yang merupakan seorang seniman dan kimiawan asal Prancis, berhasil menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Selanjutnya ada era komunikasi interaktif. Era ini ditandai dengan berbagai penemuan media komunikasi seperti pada tahun 1946 terjadi penemuan mainframe komputer di Amerika Serikat. Menyusul pada tahun 1947, radio transistor ditemukan. Kemudian pada tahun 1956, penemuan videotape di Amerika Serikat juga ditemukan. Selanjutnya, pada tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit angkasa luar pertama, yang bernama Sputnik. Dilanjutkan pada tahun 1969, pesawat NASA berpenumpang manusia mendarat di bulan. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1971, penemuan mikroprosesor untuk CPU oleh Ted Hoff. Selanjutnya adalah periode perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah periode tradisi retorika yang terjadi sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1900-an sampai Perang Dunia Kedua terjadi periode pertumbuhan. Selanjutnya dari Perang Dunia Kedua sampai 1960-an terjadi periode konsolidasi. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1960-an hingga sekarang adanya teknologi komunikasi. Tradisi retorika. Model proses komunikasi paling klasik adalah modelnya Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau memengaruhi. Menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur,
yaitu ethos yang merupakan kredibilitas unsur, maksud saya kredibilitas sumber, kemudian ada pathos yang merupakan hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan yang terakhir adalah logos yang menyangkut fakta. Pokok pemikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian menjadi 5 unsur, yaitu yang pertama adalah inventio, tentang penemuan isi pembicaraan dan aturan argumentasi. Yang kedua adalah dispositio, pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan. Yang ketiga ada eloquito yang berkaitan dengan gaya bahasa. Kemudian ada memoria atau ingatan, dan yang terakhir adalah pronunciatio atau pengucapan. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ajaran, dan retorik. Kemudian, ada periode pertumbuhan yang terjadi pada tahun 1900-an hingga Perang Dunia Kedua. Menurut W. Barnett Perch, menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner, yang ditandai dengan berkembangnya sebagian besar yang disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komunikasi. Kemudian ada periode konsolidasi. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh adanya adopsi perbendaharaan istilah yang digunakan, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi, dan yang terakhir adalah adanya konsep-konsep buku tentang dasar proses komunikasi. Ada juga tokoh-tokoh yang mempelopori terjadinya periode konsolidasi ini, seperti Horace Laswell yang merupakan ahli ilmu politik, Paul F. Lazarsfeld yang merupakan ahli sosiologi, kemudian ada Kurt Lewin dan Kurt Haviland yang merupakan ahli psikologi sosial. Selanjutnya ada Claude Shannon dan Norbert yang merupakan insinyur komunikasi. Dan yang terakhir adalah adanya founding father, yaitu Wilbur Schramm. Beliau dipandang sebagai institutionalizer, yaitu yang merintis perlembagaan pendidikan komunikasi sebagai bidang kajian akademik di Iowa pada tahun 1943 sebagai direktur pada Iowa Journalism School, dengan mendirikan Institute of Communication Research di Illinois pada 1947. Dan yang terakhir adalah teknologi komunikasi, yaitu pada tahun 1960 hingga sekarang. Yang pertama adalah kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Kemudian ada ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Selanjutnya ada tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Kemudian ada semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang terakhir adalah semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Sekian dari saya, terima kasih. PowerPoint ini bersumber dari dosen saya yang bernama Ibu Diva Clarenta.